Menurut penjelasan Bupati Bogor Ade Yasin saat menghadiri langsung rapat paripurna DPRD Jabar dalam bahasan persetujuan bersama Gubernur dan DPRD Jabar atas calon daerah otonomi baru atau CDOB Kabupaten Bogor Timur dan Indramayu Barat. Pemekaran Kabupaten Bogor Timur sangat layak dan urgen untuk segera dilakukan mengingat jumlah penduduk Kabupaten Bogor sudah overload dan sangat padat. Yang paling banyak di Jawa Barat bahkan tertinggi se-Indonesia. Hingga pemekaran wilayah harus segera dilakukan demi kemajuan wilayah dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor. Menurut Ade Yasin, pemekaran Kabupaten Bogor Timur merupakan kebutuhan sangat urgen karena luas wilayahnya cukup besar. Dan saat ini Kabupaten Bogor memiliki beban sudah setara dengan provinsi hingga pemekaran wilayah Kabupaten Bogor Timur sangat layak dan harus segera dilakukan. Kabupaten Bogor ini dua pemekaran kabupaten. Nah itu kenapa sih Bunda melepaskan seperti itu gitu kan? Karena memang sudah overload ya, sudah sangat padat dan kebutuhannya juga sangat urgent ya. Karena luas wilayahnya juga cukup besar. Jadi ini tuh Bogor sekarang ini bebannya seperti beban provinsi, jadi gitu ya. Jadi layaklah untuk dimekarkan. Kami mendukung pemekaran Bogor Timur karena memang jumlah penduduk Kabupaten Bogor itu sudah sangat banyak dan memang harus dimekarkan untuk lebih majunya pembangunan dan pemerataan pembangunan. Kita sedang siapkan juga sudah fasilitasi infrastruktur seperti kemarin kan di Tanjung Sari ya, walaupun terputus di Kehutanan kemarin ya, terus di baik tempat wisata ya, sekarang ini mulai tumbuh tempat wisata untuk selain industri kan nanti bekal ke depan itu juga ada tempat wisata yang bagus di sana. Dan yang paling sekarang sedang kita kerjakan, mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendorong dari berbagai penjuru, yaitu jalur Puncak 2 ya. Sementara itu, sebagai dukungan atas CDOB tersebut, pihaknya telah memfasilitasi kaitan dengan infrastruktur dalam rangka mendorong percepatan pemekaran Kabupaten Bogor Timur yang salah satunya percepatan pembangunan jalur Puncak 2. Tim Liputan Edi Junaidi melaporkan.